Terima kasih kembali bersama kami di Gitok Banjarmasin Pos. Bicara apa saja bersama Pak Abi Talha, Koordinator CSR PT Adaro Logistik, dan juga Bapak Muhammad Said, peserta pelatihan CSR Adalo bidang pengelasan. Kembali lagi Pak Abi, selain pengelasan ada beberapa gitu. Bisa dijelasin Pak apa-apa aja yang secara detail? Itu tadi Pak, kami kalau di bidang CSR di Adaro itu ada 5 pilar. Jadi pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian ekonomi, budaya, lingkungan. Yang saya bilang tadi tagline kita ada nyalakan perubahan. Nah itu di pendidikan kita selain vokasi juga ada program beasiswa yang di MBP saya ceritakan, itu Pelayaran. kemudian di pelayaran dengan Amnes juga itu berjalan. Nah yang di kalau bidang yang lain kita di kesehatan juga mensupport ke semacam posyandu, kemudian ada PMT buat anak-anak PAUD gitu, Pak. Nah kalau di ekonomi kita juga ada program yang hortikultura yang mulai merambah ke masyarakat. Kemudian juga di UMKM kita ada binaan UMKM juga di beberapa wilayah perusahaan. Nah kalau sosial budaya kita juga semacam kayak bantuan masjid, renovasi tempat-tempat budaya, membina komunitas. Kita bina misalkan komunitas Karang Taruna. Nah yang terakhir juga lingkungan, kita konsen juga Pak di Banjarmasin juga di Batola kita kerjasama dengan beberapa aktivitas lingkungan. Kita ada di Kampung Iklim, kemudian ada juga di bank sampah dan sebagainya. Kalau yang hortikultura itu apa Pak? Pak? Itu Bisa dijelasin? hortikultura itu Di kita mana saja posisi lokasinya? lokasinya itu gini Pak, yang sekarang kita bidik itu di anak perusahaan kami yang namanya IBT. IBT. Indonesia Bulk Terminal. Jadi semacam pelabuhan pengapalan batubara yang di Kota Baru di Pulau Laut Tanjung Selayar, tepatnya di Desa Gosong Panjang, samping Teluk Temiang. Teluk Tamiang, tempat wisata. Itu memang dulu kami sasarannya, tujuannya ada 2 sih Pak. Yang pertama itu di sana kan wilayah remop area nih. Kalau ke sana kan sangat jauh tuh. Oh ya. Kita dari Kota Baru naik ke sana 3 jam. Lumayan lah kalau dari Kota Baru dengan kondisi medan yang seperti itu. Nah di sana dulu kami awalnya kesulitan mendapatkan kayak semacam sayuran segar karena wilayah perairan kan di sana Pak. Kemudian masyarakat juga sama. Contoh misalkan kalau di sana itu satu ikat sayuran kayak bayam apa segala, kalau kita di Banjar paling 3.000, di sana itu bisa mencapai 10.000. Nah kemudian hasil kami semacam asesmen, nah kami menemukan sebuah SMK Pak, SMK perkebunan yang dia kesulitan memiliki lahan praktek. Jadi anak-anak di sana kalau program terakhir mau lulus itu prakteknya harus keluar ke misalkan ke Rantau, kemudian ke Binuang, di mana area ada perkebunan yang mereka bisa belajar praktek. Nah di terdekatnya paling mereka akan di perusahaan sawit dan itu memerlukan biaya mahal. Dari itulah kemudian kami komunikasi dengan pihak SMK. Ini SMK-nya di posisinya di Pulau Laut Tanjung Selayar, Pak. Oh, gitu. Di situ. Nah SMK lokal itu mau nggak nih kami fasilitasi punya perkebunan sendiri sehingga bisa anak-anak praktek di sana, hasilnya juga bisa dijual ke masyarakat dan ke kami, ke catering perusahaan. Alhamdulillah itu berjalan Pak. Jadi dari 2019 kemudian berjalan, ya artinya adik-adik di sana itu yang reguler ada 30 sampai 60 orang, mereka belajar di sana, menghasilkan produksi sayur, itu dijual ke masyarakat, di pasar tradisional juga diambil oleh sub catering kami di perusahaan. Dan alhamdulillah beberapa alumni sekarang juga udah mulai merintis ke masyarakat gitu. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh ke luar daerah nih. Alhamdulillah Pak, jadi mereka praktek sudah di sekolah sendiri, di kebun-kebun yang sudah mereka bikin sendiri, percontohan kita support. Jadi mereka sudah secara mandiri bisa melakukan di sana. Jadi ya secara jarak, secara biaya mereka tidak keluar lagi. Dan tahap ini, yang tahap kedua kita sudah mulai masuk ke
imbas ke masyarakat. Jadi begitu ada kebun itu milik SMK kemarin mereka melihat, wah ini masyarakat tertarik Pak, tertarik bikin mulai ada yang berkebun di rumah dan sebagainya. Kalau lahan kan mereka banyak di sana, banyak di sana. Nah itu yang mulai kita imbaskan ke masyarakat. Jadi sudah ada satu desa yang kemarin kami pilih proyek di situ. Nah ada juga beberapa anak SMK yang tadi saya bilang mereka tidak bisa masuk bekerja dan sebagainya, kita libatkan di sana. Kalau di daerah situ yang selain pertanian ada lagi? Kita juga membina pendidikan Pak. Kita di Adaro Energi itu ada namanya program Adaro PAUD Berkarakter. Kita bermitra dengan salah satu konsultan pendidikan nasional namanya IHF, Indonesian Heritage Foundation. Nah ini memang spesialis pendidikan karakter. Jadi kita di Banjarmasin, di mana-mana Adaro masuk kuliah situ. Nah di sana mulai tahun ini tadi kita mulai masuk di 2 PAUD inti, namanya PAUD inti. Nah rencananya tahun depan PAUD inti ini kita didik bagaimana mereka belajar secara karakter Pak, dan itu menyambung dengan program pemerintah sekarang Merdeka Belajar. Istilahnya sebenarnya kita ini curi star bagaimana mendidik ini berkolaborasi dengan pemerintah. Nah itu kita ajarkan tahun ini, kita datangkan pendamping dan sebagainya, mendampingi mereka. Rencananya tahun depan insya Allah kemungkinan akan ada mengimbaskan PAUD sekitar 15 PAUD lagi Pak. Jadi 15 PAUD bisa menyebar. Saya tanya, ini agak aneh sih sebenarnya menurut saya. Adaro masuk sampai ke PAUD itu tujuannya apa gitu? Tidak, kalau Mas Said kan sudah di artinya real vokasi langsung kerja gitu. PAUD ini apa anunya? Jadi gini Pak, salah satu hal yang kita alami sekarang, tantangan zaman ini kan bagaimana kita membangun karakter anak. Anak-anak PAUD ini sebenarnya anak-anak yang usia istilah bahasa orang sebelah kan golden age Pak. Usia-usia untuk menanamkan nilai-nilai yang sangat bagus untuk karakter. Nah dan di kita beberapa dalam tanda kutip ya Pak, PAUD itu kadang-kadang cuma mengajarkan, ditekankan tuh salah satu sisi cuman akademik. Bagaimana anak-anak itu sudah harus dipaksa baca tulis ya. Nah, seperti itu Pak. Itu kan belum waktunya sudah dipaksa untuk itu. Sebenarnya kita juga memperkenalkan itu, tetapi dengan sesuai psikologi anak. Nah, dan kami menganggap pendidikan karakter yang dibawa oleh IHF ini cocok nih, mau dia diterapkan sistem pendidikan agama umum, semua bisa masuk. Nah, harapannya nanti ke depan ini Pak, anak-anak yang kita dalam rangka bonus demografi Indonesia Emas, anak-anak ini nanti yang akan menyambung, ya mereka memiliki karakter kayak disiplin, mandiri, jujur, taat kepada Tuhan. Ini sudah masuk sejak dini. Makanya kita concern ke sana Pak. Sangat concern ke sana. Harapan itu nanti mereka sudah tumbuh karakter bagaimana anak yang itu tadi, mandiri, yang jujur, taat kepada Allah itu dan sebagainya. Kedepannya juga bagus gitu. Jadi no problem ya, tidak terlihat langsung gitu ya hasilnya. Hasilnya memang tidak terlihat langsung. Tetapi memang kami juga, karena ini sudah program lumayan cukup lama digulirkan Pak, kami juga melakukan survei bahwa ini juga menunjang untuk peningkatan indeks pendidikan dini. Jadi contoh misalkan beberapa alumni yang anak-anak lulusan dari PAUD Berkarakter yang kita bina itu ketika masuk ke jenjang berikut pendidikannya, itu rata-rata mereka masuk di 1 sampai 3 besar Pak. Itu secara akademik. Jadi sudah bisa terlihat ya Pak? Sudah bisa terlihat dan itu secara akademik Pak. Nah secara karakter juga mereka istilahnya banyak lah yang guru-guru itu kaget, ini dari PAUD mana? PAUD mana ini kok karakternya sudah terbangun, dia mandiri, dia sangat sopan santun terhadap guru-gurunya. Nah itu Pak. Bahkan kalau misalkan kita ada sebuah PAUD lagi, kalau ditinjau secara prasarana PAUD Pak, ya dalam tanda kutip tertinggal lah, karena mereka cuma punya beberapa ruangan dan sebagainya. Tapi secara akreditasi
oleh pemerintah, itu mereka bisa sanggup bersaing dengan sekolah-sekolah favorit. Mereka akreditasinya dapat A. Itu beberapa PAUD yang kita didik. Bentuk realnya kerjasama di PAUD ini, bentuk realnya apa gitu? Apakah gurunya saja atau sekolahnya gratis gitu? Kami Pak, yang kami lakukan adalah capacity building gurunya. Jadi gurunya kami didik sama seperti teman-teman, gurunya kami didik, kami dampingi bagaimana kemudian mereka menerapkan. Dan itu biasanya program akan kita rancang 3 tahun. 3 tahun, tahun pertama dilatih, didampingi dan sebagainya, nanti mereka juga akan mulai mengimbaskan. Nah, jadi ya istilahnya dilatih gratis, kemudian dikasih perlengkapannya, penunjangnya juga gratis, sehingga bisa berkembang Pak, menerapkan itu. Nanti akhirnya pun tetap kami lakukan kontrol selama 3 tahun. Dan kita juga bermitra dengan dinas Pak, di pendidikan di Banjarmasin, kemudian di Kabupaten Banjar, Batola, Kota Baru juga bermitra, kita selalu bermitra dengan ini. Jadi tidak Pak, artinya tidak hanya di Kota Baru ya? Tidak hanya di Kota Baru Pak. Jadi kalau karakter ini yang ada grup luncurkan khusus wilayah AL, kita sudah di Batola, kemudian di Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Banjarmasin sendiri, Banjarbaru. Nah ini yang sudah kita masuk, yang ada logistik dan di beberapa wilayah juga ada di kayak Tanjung, Balangan ini sudahnya karena sudah ring utama Pak. Ring satu. Utama. Banjarmasin kita ada di Pembina, Banjarmasin Barat juga ada beberapa PAUD swasta. Kalau yang hortikultura selain di Kota Baru? Kita itu masih di Kota Baru Pak. Masih di Kota Baru. Jadi memang kami juga menyadari keterbatasan kami Pak. Dengan 5 pilar yang itu. Kami biasanya juga menentukan skala prioritas. Kenapa kami mulai misalkan welder di BGN, ada memang kebutuhan, juga ada kondisi masyarakat. Kami juga kadang-kadang masuk di lingkungan, ternyata memang ini yang di masyarakat. Kemudian juga kami kayak program air bersih, ternyata ini juga yang dibutuhkan masyarakat. Biasanya di situ Pak kami ada lakukan asesmen, semacam asesmen, sehingga kami juga menentukan skala prioritas dukungan masyarakat juga. Kadang-kadang ya itu tadi Pak, ada juga yang kita pengen mau tapi masyarakatnya lain juga nih. Nah ini repot juga kan. Mas Said ini sesuai tidak aspirasi apa yang ditawarkan oleh Adaro Logistik dengan yang diharapkan oleh warga gitu selaku tentang welder kah? Boleh, welder boleh. Apa memang itu memang sesuai atau memang ada aspirasi lain? Di pinggiran itu perlu pertanian juga gitu. Karena kalau di pinggiran itu kebanyakan orang-orang petani ya Pak. Jadi kalau mungkin ke welder aja masalahnya. Karena di situ banyak orang-orang yang kerjanya ngelas. Nah, karena tongkang biasanya berlabuh di Pulau Kembang itu kan biasanya. Nah, ada di situ. Lagi pedi air gitu. Nah, kebanyakan orang-orang suka ngelasnya gitu, pekerjaannya ngelas. Jadi kalau ada BGN ini kan kalau bisa orang-orangnya dari sekitar bisa lah gitu. Karena memang daerah industri ya Pak ya? Industri Pak, jadi memang industri. Jadi selain yang di BGN, dekat BGN itu kan ada juga yang plywood ya, plywood, buka, kayu. Nah, pengelasan yang banyak Pak, galangan kita ini kan tersebar ya dari Banjarmasin, kemudian di wilayah-wilayah itu banyak galangan. Permesinan? Kalau kami lagi kaji Pak, sebenarnya mesin sebenarnya juga peluang. Kami termasuk operator. Kami lagi kaji juga dengan bukan hanya di tim CSR. Kami juga di diskusi internal perusahaan itu melibatkan dari operation, karena operation yang punya menghitung kebutuhan tenaga Pak. Kayak operator, pengelasan di mesin. Nah, yang saya bilang tadi yang magang di kapal-kapal kami yang dari SMK Pelayaran itu mereka lebih banyak ke arah mesin Pak. Jadi mesin kapal, elektronik kapal, kemudian neutika, semacam itulah yang kebutuhan-kebutuhan di industri pelayaran. Nah, kedepannya juga BGN nanti berkembang ke arah sana, kami pun akan melihat potensinya Pak. Makanya kami mungkin mulai menjajaki nanti dengan SMK terdekat. Nah, sambil kami mulai memetakan nih
yang bagaimana kebijakan pengembangan dari manajemen terkait industri-industri kayak perkapalan di BGN. Apakah nanti selama ini kan kita masih merefer nih, apakah ke depannya juga akan membuat kapal, kemudian mesin dan sebagainya. Nah itu juga sekarang juga mulai kami petakan. Kami mulai menjajaki roadmap dengan teman-teman di operation, di HR dan sebagainya. Itu sih Pak yang sekarang kita rancang. Kemudian kerjasamanya dengan siapa-siapa saja Pak? Yang selama ini dilakukan? Kalau untuk mendukung program vokasi ini Pak ya. Kalau program vokasi ini kita yang welder ini kerjasama dengan tentunya pemerintah desa Pak ya. Kemudian juga dengan BLK, karena BLK Banjarmasin Provinsi ini lumayan cukup lengkap, tenaganya juga banyak. Nah di situ BLK, kemudian kalau yang tadi SMK kita ada dengan SMK Kudus, kemudian tadi yang di Hortikultura dengan SMK Pulau Laut Tanjung Selayar, kemudian ada beberapa pelayaran kayak AMNUS, kemudian ada dari luar di PIV Semarang dan sebagainya. Seperti itu Pak yang kita jajaki, yang sekarang kita bermitra lah istilahnya untuk mengembangkan kawan-kawan. Nah itu kalau misal saya warga Tinggiran atau Banjarmasin atau itu kalau mau mendaftar atau ikut itu bagaimana gitu? Apakah ada misalnya lowongan seperti itu? Gitu? Kami memang selama ini Pak itu tadi. Tidak membuka secara luas mengumumkan memang seperti BLK tidak, karena BLK kan dia akan mengumumkan nih. Kami membidik daerah sasaran operasional kami. Gitu. Jadi misalkan kayak BGN, karena di situ rank operasional kami di Desa Tinggiran, maka yang kami umumkan di Tinggiran saja. Di Tinggiran. Nah, gitu, jadi diumumkan oleh pihak kami sosialisasi lah. Pak, kita punya program begini dengan pemerintah desa. Nanti silakan difasilitasi, diumumkan kepada warga siapa yang mau ikut nih. Gini dilatih dan sebagainya. Nanti kita seleksi Pak. Jadi kita wawancara. Bahkan yang unik kan besok mau berangkat Pak, ada yang mundur secara psikologis. Ya kita paham lah, kayak teman-teman juga ada yang kadang-kadang belum pernah keluar kemana, keluar daerah, megang las juga, menggitir jorong Banjar. Itu mundur Pak. Jadi ya unik lah teman-teman. Tapi alhamdulillah kemarin dari 10 kita dapat jaring 13. Itu diumumkan diseleksi. Kita wawancarai waktu itu memang COVID ya, kita wawancarai dari HR kita juga tadi Pak. Jadi HR kita, teman-teman dari BN, teman-teman dari BLK mengamati sampai kita itu tadi tawar menawar. Ini dengan teman-teman cuman akademik segini, penilaian BLK gimana nih? Bisa nggak nih nanti dibantu? Insya Allah kata teman-teman bisa. Akhirnya itu tadi Pak. Jadi kami memang prioritas masih di wilayah-wilayah nih, tapi tidak menutup kemungkinan kayak beasiswa itu kita umumkan Pak. Jadi taruhlah misalkan kayak program besar ada beasiswa IBL itu ada dengan Unlam, ada dengan IAIN. Nah kami ada Politeknik Banjarmasin kalau nggak salah sudah masuk. Nah kami yang ini kayak spesial Pak, karena pekerjaan kami tadi kami ini kayak dilas, kemudian di Tongkang, itu juga membidik wilayah spesial. Tapi saya paham gitu, kalau dibuka luas nanti salah-salah bukan orang lokal yang ikut ya. Nah benar Pak. Malah justru kalah orang nanti lokal. Banjarmasin orang lokalnya malah kalah. Jadi kami masih membidik ke situ, membidik langsung ke situ. Mudah-mudahan itu sesuai kebutuhan. Nah, kenapa juga ya program tadi sama Pak. Program-program yang lain juga kami lebih ke lokal ring 1 kami. Sehingga memang kami berharap ke depan orang-orang lokal kalau di Adaro itu memang tenaga kerja saja itu diharapkan 70% lokal. SDM lokal. Ya kayak saya contohnya kan Pak. Lokal. Asli Banjar. Orang Balangan kan. Jadi memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Betul Pak. Jadi ya kalau misalkan ada teman-teman juga kayak di operation yang lain wilayah Kalteng, itu lokal juga yang kita vokasikan dan sebagainya. Sebenarnya apa Pak kendalanya merekrut orang lokal selain tentu saja misalnya pendidikan, itu kendalanya apa? Sebenarnya berbagai macam faktor sih Pak. Ini kan balik lagi kadang-kadang ke kebutuhan perusahaan.
Contoh misalkan ke teman-teman welder yang kami ketemu itu memang ketika mereka ingin berkarir di perusahaan, rata-rata mereka harus SMA. Nah ini kan kawan-kawan kadang-kadang yang ada dari yang kami temui lah dari masyarakat yang SD pengen ini Pak ikut terlibat juga, kemudian SMP, ini nih salah satu faktor. Kemudian juga yang jadi concern itu karena kami ini kan pekerjaan khusus, kadang-kadang operator itu kan secara fisik aja Pak, itu juga memiliki spesifik khusus. Kadang-kadang kan kami orang-orang eksternal mendapat tantangan, Pak, kenapa harus tinggi badan 170? Ya itu juga kalau kita tidak bisa maintain kan Pak, apa namanya, bisa menimbulkan keributan. Secara skill mereka kan oke, sama sudah memenuhi, tapi secara fisik tadi. Contoh misalkan kalau mau operator yang kayak ekskavator, kami itu kadang-kadang operator loader, doser, itu kan memang harus orang-orang yang ini Pak. Apalagi kalau sudah bermain di HD, bannya aja 2 meter Pak, nanti nyetir ya gimana. Halusan malah. Nah, akhirnya kita memang cocokkan dengan kondisi ini. Artinya kami tetap mensupport orang teman-teman di lokal supaya bisa bersaing Pak. Dan bahkan di beberapa wilayah itu sudah ada namanya komunitas kayak rekrutmen, komunitas rekrutmen. Jadi ada grade-grade-nya yang memang mengutamakan teman-teman lokal gitu.